Selamat siang mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kombinatorial. Pada materi ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, mulai dari kaidah dasar menghitung ya. Yang kedua berkaitan dengan permutasi, yang ketiga kita akan pelajari tentang kombinasi. Nah, ini pendahuluan dulu. Ada kalanya orang ini kan semua mahasiswa yang ikut kan orang SI ya. Orang SI, kita perlu ada kalanya kita diminta untuk menganalisis gitu ya. Menganalisis kira-kira kalau kita membuat password dengan angkanya itu panjangnya 6 sampai 8 karakter gitu ya. Kira-kira karakternya itu boleh angka atau huruf. Kira-kira berapa banyak kemungkinan sandi yang dapat dibuat? Ini ya, kita diminta membuat semacam ini, kira-kira ada berapa banyak? Nah, nggak mungkin kita menghitung satu persatu gitu ya. Nah, ini kita menggunakan teori yang kita pelajari dari materi ini gitu ya, materi berkaitan dengan kombinatorial. Kombinatorial sendiri adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek tanpa harus mengenumerasi atau menghitung semua kemungkinan susunannya. Jadi tidak harus kita menghitung satu persatu gitu ya. Jadi passwordnya dicoba satu-satu nggak kelamaan gitu ya. Kita coba menghitung tanpa harus mencacah satu persatu. Nah, yang pertama kita pelajari dulu tentang kaidah dasar menghitung. Yaitu kaidahnya kaidah perkalian gitu ya. Misalkan kita punya percobaan 1 sebanyak P hasilnya gitu ya. Percobaan kedua ada Q hasil, maka percobaan 1 dan percobaan 2 ini P kali Q hasil. Nah, jadi kalau misalkan aja cari ketua, kalau pakai ketua A saja itu ya jumlahnya itu 2 gitu ya. Ketua B itu 3 gitu ya. Nah, ketua A dan kok ketuanya ada 2 ya, enggak bisa ya. Ketua A dan wakil B gitu ya. Gimana hasilnya? Nah, itu baru dan gitu ya. Atau pakai yang kedua gitu ya, kaidah penjumlahan. Kalau kaidah penjumlahan ada percobaan 1 itu P hasil gitu ya. Percobaan 2 Q hasilnya, maka percobaan 1 atau 2 ya. Atau itu perhitungannya P ditambahkan Q hasilnya. Ini kaidah penjumlahan. Kita contoh ini. Misalkan aja ini contoh aja ya. Contohnya misalkan angkatan 2020 ini akan mencari ketua angkatan lah, ketua angkatan ya. Ketua angkatan kan hanya ada 1 orang ya. Boleh pria atau wanita, tidak bias gender lah. Nah, jadi tidak memperhatikan mau pria atau wanita, yang jelas 1 orang. Jumlah pria ini angkatan 2020 misalkan 65 orang dan jumlah wanitanya 15 orang. Pertanyaannya, berapa banyak cara memilih ketua? Nah, kira-kira pakai dan penjumlahan atau perkalian. Walaupun di sini kita menggunakan kata dan gitu ya. Ini bukan di sini ininya ya, bukan yang di sini. Jadi yang diletak di atau yang ini, pria atau wanita. Jadi bisa milih 65 pria atau 15 wanita. Konsepnya itu, ataunya di situ gitu ya. Nah, jumlahnya totalnya jadi ditambahkan karena atau tadi gitu ya, penyelesaiannya ya 65 tambah 15, ini sebanyak 80 cara. Jadi ada 65 sama 15 orang. Tinggal ditambahkan saja, ketemu cara memilihnya kan tinggal sebanyak
80 mahasiswa tadi pilih salah satu. Kemudian contoh kedua, misalkan aja 2 orang perwakilan angkatan gitu ya, mendatangi Bapak dosen ini ya, wah ada kasih nilai ternyata nilainya salah atau nilainya kurang perlu dikonfirmasi gitu ya, diprotes gitu ya. Wakil yang dipilih 1 orang pria dan 1 orang wanita. Pertanyaannya berapa banyak cara memilih 2 orang wakil tersebut? Maka caranya itu ya, kan milih satu-satu nih. Yang pria itu jadinya 65 cara itu yang milihnya ya. Yang wanita itu milihnya 15 cara. Karena ini menggunakan dan gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan perkalian. Jadi dikalikan 65 kali 15 ini sebanyak 975 cara. Ini kaidah dasar menghitung gitu ya. Kaidah dasar menghitung. Kita perluas kaidah dasar menghitung ini gitu ya. Misalkan ada n percobaan gitu ya. Masing-masing dengan PI hasil. Jadi ada n percobaan, kaidah perkaliannya gitu ya. Maka percobaan pertama dikalikan percobaan kedua, kalikan seterusnya sampai hasil dari percobaan ke n. Ini kaidah perkalian. Kalau kaidah penjumlahan, maka hasil pertama ditambahkan hasil kedua, ditambah hasil seterusnya sampai hasil ke n. Ini kaidah dasar menghitung. Contohnya ya, misalkan kita punya bit biner yang hanya bernilai ya 0 dan 1 ya. Biner yang 0 dan 1. Berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika yang pertama panjangnya string 5 bit. 5 bit ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 bit. Yang kedua panjangnya 8 bit. Yang 8 bit itu sama dengan 1 byte ya. Penyelesaiannya yang 5 bit ini berarti ini kan ada 5 1 saya coba. Berarti nanti ini kan 5 bit ya. Ada 1 2 3 4 5. Masing-masing ini kemungkinannya ada 0 dan 1, maka di sini ada 2 2 2 2 2. Gitu ya. Maka berapa banyak string biner yang dapat dibentuk? Ini 32 buah. Kalau yang panjangnya itu 8 bit atau sama dengan 1 byte itu sama ya tadi 2 2 2 2 sampai 8, 2 pangkat 8. Ini 256 buah. Ini contohnya ya. Selanjutnya, contoh 4 nih. Berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 dan 9999? Termasuk 1000 dan 9900. Oh, itu 9999 itu sendiri. Yang pertama semua angkanya berbeda, yang B boleh ada angka yang berulang. Caranya bagaimana? Gitu ya. Ya ini dihitung dulu posisi satuannya itu ya. Semua angkanya berbeda. Berapa banyak bilangan ganjil? Ganjil itu kan 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian
Jadi dihitung satu persatu gitu ya. Yang satuan, satuan itu 1, 3, 5, 7, 8, 9 ya, bukan 8. 1, 3, 5, 7, 9. Dihitung. Satuan, ribuan, ratusan, puluhan, ini dihitung. Kemudian selanjutnya dikalikan, gitu ya, dikalikan. Kalikan ini. Kemudian boleh ada angka yang berulang. Ini semacam ini juga dicari dulu gitu ya. Jadi dicari dulu satuannya berapa, ribuannya ada berapa, ratusannya ada berapa, puluhannya ada berapa. Termasuk di sini misalkan aja ya, kok ini 5, kalau 5 kan 1, 3, 5, 7, 9. Mengapa yang ribuannya 9? Ya 1 sampai dengan 9. Kemudian mengapa ini 10? Jelas 0 sampai dengan 9. Puluhannya sama 0 sampai 9. Nah, ini kalau boleh ada angka yang berbeda atau berulang. Boleh ada angka yang berulang. Ini segini. Selanjutnya, misalkan yang tadi kata sandi itu ya. Yang kata sandi tadi, password sistem komputer panjangnya 6 sampai dengan 8 karakter. Tiap karakter boleh berupa huruf atau angka, huruf besar dan kecil tidak dibedakan. Berapa banyak sandi atau password yang dapat dibuat. Nah, kita harus mengidentifikasi dulu jumlah karakter yang mungkin dipakai. Karakter yang mungkin kan ada 26 itu antara A sampai dengan Z gitu ya. Nah, ini ada keterangannya huruf kapital dan huruf kecil tidak dibedakan. Nah, ini ada keterangannya gitu ya. Kalau ditambah lagi huruf kapital dan huruf kecil dibedakan, wah semakin banyak lagi nanti ya. Nah, ini dianggap tidak dibedakan. 26 tambah 10. Jadi ada 36 karakter. Selanjutnya, ini kan ada 6 karakter. Ya, 6 karakter ya 36 pangkat 6. Nah, ini ada 2 miliar lebih gitu. Ini 6 karakter. Kemudian 7 karakter itu 36 pangkat 7, 78 miliar lebih gitu ya. Nah, selanjutnya jumlah kemungkinan yang 8 karakter itu 36 pangkat 8. Ini hampir 3 triliun ya. Nah, ini baru dijumlahkan. Ini kan ini yang 6 karakter atau yang 7 karakter atau yang 8 karakter. Maka dijumlahkan. Totalnya ya hampir 3 triliun. Nah, hampir gitu ya. Kurang dikit lah. Ini ketika kita membuat tadi password dengan panjang 6 sampai dengan 8 karakter. Kita lanjutkan. Nah, coba ini latihannya ya. Berapa banyak bilangan genap 2 angka? Berapa banyak bilangan ganjil 2 angka dengan setiap angka berbeda? Dan yang kedua dari 100.000 buah bilangan bulat positif pertama, berapa banyak bilangan yang mengandung tepat 1 buah angka 3, 1 buah angka 4, dan 1 buah angka 5. Nah, ini latihan aja ya. Nanti silakan bisa di posting di diskusi ya.
Kita lanjutkan lagi. Ini nanti juga saya sampaikan yang bagian ini di diskusi aja ya, soal-soalnya. Yang berikutnya prinsip inklusi eksklusi gitu ya. Kalanya kita diminta itu, misalkan contohnya semacam ini, setiap byte disusun oleh 8 bit gitu ya. Berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan angka 11, 11 gitu ya, atau berakhir dengan 11. Jadi berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan angka 11 atau berakhir dengan angka 11. Maka cara penyelesaiannya gitu ya, kita ini kan menggunakan kata atau. Penyelesaiannya kita cari dulu yang himpunan byte yang dimulai dengan angka 11, kemudian himpunan byte yang diakhiri dengan angka 11 gitu ya. Ini kemudian di sini kita cari juga nih A irisan B gitu ya. Himpunan byte yang berawalan dan berakhiran dengan 11. Ini kan atau ya, ini berarti nanti kemudian A atau B himpunan byte yang berawalan dengan 11 atau berakhir dengan 11. Coba kita perhatikan dulu. Jadi ini ada himpunan byte yang dimulai dengan angka 11, yang B itu byte yang diakhiri dengan 11. Yang A dan B itu artinya himpunan byte yang berawalan dan berakhiran dengan angka 11. Ini A atau B itu himpunan byte yang berawalan dengan 11 atau berakhiran dengan 11. Kita hitung gitu ya. Himpunan byte yang dimulai dengan angka 11, artinya kan tinggal 8. Tadi kan 8 bit. Satu-satunya enggak usah dihitung. Jadi tinggal 6, maka 2 pangkat 6. Banyak 64. Sama dengan yang B itu ya. Gambarannya seperti ini. Kalau yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Maka yang B itu tinggal ini sudah dikasih 1, ini 1 gitu ya. Yang sebelah sini enggak usah dihitung. Ini 6 ya. Oh, tambahin 1 lagi kan. 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka yang ini ada 2, 2, 2, 2 sampai ini 2 pangkat 6. Yang B itu juga 64. Yang sekarang yang A dan B, artinya ini 1, yang belakang 1, yang depan juga 1, maka tinggal 4, 2 pangkat 4, 16. Yang di sini yang ditanyakan A, kalau tadi di sini yang ditanyakan A atau B, maka ini A ditambah B ya, dikurangi irisannya hingga ketemunya ini 112. Selanjutnya berkaitan dengan permutasi. Permutasi misalkan kita punya bola ini ya, bola merah, biru, sama putih. Yang ingin kita tanyakan atau selesaikan, berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak tersebut. Kita bisa menempatkan merah di 1, biru di 2, putih ketiga, itu namanya urutannya itu ya. Merah taruh kedua, biru taruh ke 1, kemudian putih taruh 3, itu juga urutannya berbeda itu ya. Bagaimana caranya jumlahnya? Ini jumlahnya segini ya, yaitu kita bisa kotak pertama misalkan merah dulu, yang kedua bisa
biru atau putih gitu ya. Jadi yang pertama merah, yang kedua itu biru itu ya, yang ketiga putih misalkan. Yang kedua, yang pertama tetap merah, yang kedua putih dulu, ketiga biru. Seterusnya. Ini apa cara menghitungnya itu ya. Cara menghitung sederhananya seperti ini. Totalnya ini sebanyak 6 cara berbeda. Permutasi itu apa? Ini permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi ini adalah bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian tadi. Misalkan kita punya jumlah objeknya itu n gitu ya, maka urutan pertama dipilih, ini kan ada 3 misalkan ya, kita maka akan dipilih n objek. Yang kedua kan sudah diambil 1 ya, maka n-1 yang kedua. Ketiga n-2 seterusnya sampai tinggal yang tersisa terakhir tinggal 1 objek. Menurut kaidah perkalian tadi yang sudah kita pahami gitu ya, yang pertama itu n, yang kedua n-1, n-2 seterusnya sampai dikalikan 1. Ini seperti yang kita sudah pelajari, ini n faktorial. Itu ya. Nah, ini kaidah perkalian pada permutasi dari n objek. Misalkan aja berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus. Ya, hapus ini ada berapa kata? Ada berapa huruf? Ada 5. Maka menurut kaidah perkalian kita bisa menghitung ada 5. Yang pertama itu ya. Kan tinggal hapus diatur lagi urutannya gitu ya, kan berarti jumlah katanya tetap katanya itu ada 8 karakter gitu ya. Cuma diurutkan, diatur gitu ya. Maka ini ada yang pertama 5, kedua 4, 3, 2 sampai 1. Ini sebanyak 120 kata. Atau dalam cara permutasi kita mengurutkan n-nya itu 5 gitu ya. R-nya 5 juga. Jadi ini n5 faktorial ini sebanyak 120 buah kata. Contoh yang ke-7. Contoh selanjutnya, berapa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa? Urutannya diatur dia seperti apa? Ini P25 ini sebanyak 25 faktorial. Banyak sekali ya. Sekarang kalau kita ke permutasi R dari n faktorial. Misalkan ada 6 buah bola yang berbeda warnanya dan 3 buah kotak gitu ya. Masing-masing kotak hanya boleh diisi 1 buah bola. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut. Jadi kita mengambil 3 itu ya. Ambil 3 buah bola, nanti bolanya berbeda. Ditaruh ke kotak ini gitu ya. Kira-kira berapa jumlah urutan yang berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak tersebut. Kalau yang tadi itu jumlahnya ada 6 ya diurutkan aja 6 itu ya. Sekarang 6 diambil 3. Maka caranya kotak pertama itu ada 6 gitu ya. Jadi bisa milih nih 6 semuanya kan bisa milih sembarang. Yang kedua setelah dipilih 1 kan tinggal 5. 5. Yang ketiga tinggal 4. Jumlah berbeda dari penempatan bulannya itu 6 kali 5 kali 4. Ini 120. Kalau misalkan ada n buah bola gitu ya, dan
yang berbeda warna tadi ya, dan R buah kotak gitu ya. Maka kita bisa mengambil generalisasi gitu ya. Kotak pertama itu sebanyak N pilihan, kotak kedua N-1 gitu ya. Yang ketiga itu N-2, seterusnya kotak ke R itu N-R plus 1 pilihan. Maka jumlah urutan berbedanya N kali N-1 kali N-2 seterusnya kali N-R-1. Permutasi R dari N elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N buah elemen dengan R kurang dari atau sama dengan N, yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Kita tuliskan Pn, R. Nah, ini rumusnya dia tadi sudah kita generalisasi, maka ini adalah N faktorial dibagi N min R faktorial. Ya. Contoh misalkan, berapakah jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dari 5 angka berikut? Kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Jika yang pertama ya, tidak boleh ada pengulangan angka. Yang kedua, boleh ada pengulangan angka. Nah, kalau tidak boleh ada pengulangan angka, kita berarti pakai yang misalkan pakai kaidah perkalian ya. Yang pertama 5, yang kedua 4, ketiga 3. Nah, ini sebanyak 122. Kalau permutasi berarti ya N, P, N, R gitu ya, N-nya 5, R-nya 3. N 5 faktorial bagi 5 kurangi 2, kurangi 3 faktorial, atau ini sama dengan 120. Nah, kalau tidak boleh ada pengulangan angka, nah, kalau yang ini kembali ke rumus atau pakai kaidah perkalian. Jadi yang pertama 5, kedua 5, ketiga juga 5. Ini kita ada kalanya kembali menggunakan kaidah perkalian. Yaitu kaidah perkalian itu dasarnya gitu ya, dasarnya. Selanjutnya latihan-latihan nanti silakan dicoba itu ya. Selanjutnya kombinasi. Kombinasi ini adalah bentuk khusus dari permutasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan ya, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Misalkan ada 2 buah bola yang warnanya sama itu ya. Misalkan ada 2 buah bola yang warnanya sama, 3 buah kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Kotak hanya boleh berisi paling ada, bentar ya. Misalkan ada 2 buah bola. Kita perhatikan dulu. Ini soalnya ambil 3. Soalnya ganti lah ya, soalnya ganti ini. Misalkan ada 3 buah bola gitu ya. Jadi yang kita ambil ada 3 buah bola dan ada 2 buah kotak. Itu ya. Jadi ada 3 buah bola, kan 3 buah itu bisa diambil gitu ya.
Bentar. Misalkan ada 2 buah bola yang warnanya sama dan 3 buah kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Oh, benar ya. Jadi ini kan berisi paling banyak 1 bola. Bisa jadi kotaknya kosong ya. Jadi ini ada 2 buah bola dan 3 buah kotak. Nah, bisa jadi kotaknya nanti kosong ya. Kan ini ada paling banyak 1 bola. Nah, kita berarti gitu ya. Ini pakai cara dasar permutasinya itu. P 3,2 bagi, nah, karena di sini ada 2 buah, jadi bolanya sama gitu ya. Nanti dibagi 2. Jadi ini rumus dasarnya semacam ini. Kita lanjutkan dulu gitu ya. Tadi semacam ini kira-kira ya. Ada 2 buah bola tadi ya. 3, maka kita bisa masukkan 2 buah bola ini gitu ya. Ini kan satu bola pertama, bola kedua misalkan ya, dan kotak kosong. Selanjutnya bola ini kan bisa diganti gitu ya, bola kedua jadi ke 1. Cuma kan ini sama. Ini juga sama ya. Nah, ini jadi tinggal hanya 3 cara. Bila sekarang jumlah bolanya 3 dan jumlah kotaknya 10. Nah, kalau yang semacam ini gimana gitu ya? Nah, kalau yang semacam ini berarti kita akan mengambil sini kan berarti menempatkan 3 ini ya. 3 ke 10, maka ini P10,3 gitu ya. Nah, ini 3-nya itu 3 faktorial. Karena ada 3 faktorial cara memasukkan bola yang warnanya sama. Nih, temunya ini. Secara umum, jumlah cara memasukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam N buah kotak adalah N kali N-1 kali N-2 seterusnya sampai N- R kurangi 1 gitu ya, dibagi R faktorial. Nah, ini yang dinamakan dengan kombinasi N, R. Ini kombinasi. Nah, kombinasi N, R ini sering dibaca N diambil R. Tadi ada N, kemudian diambil R. Artinya R objek itu diambil dari N buah objek. Nah, sekarang definisinya, kombinasi R elemen dari N elemen atau Cn, R adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut. Nah, ini yang tidak terurut. R elemen yang diambil dari N buah elemen. Kombinasi N, R ini sama dengan banyaknya jumlah himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. Misalkan aja A sama dengan 1,2 ya. Maka jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen itu kan 1,2, 1,3 atau 2,3. Ini 1,2 ya sama dengan 2,1. Nah, ini sebanyak 3,2. Nah, ini cara perhitungannya ya. Yang C gitu ya, untuk saya ulangi lagi, kombinasi N, R ini juga cara memilih R buah elemen dari N buah elemen yang ada, tetapi urutan elemen di dalam susunan hasil pemilihan tidak penting. Ya. Contoh beberapa cara membentuk panitia, komite, komisi, dan sebagainya yang beranggotakan 5 buah orang dari sebuah fraksi DPR yang beranggotakan 25 orang. Nah, misalkan 5 orang yang dipilih A, B, C, D, E, maka
urutan penempatannya di dalamannya tidak penting A, B, C, D, E ya sama dengan B, A, C, E, D. Nah, ini seterusnya. Berapa banyak cara memilihnya? Ini pakai kombinasi 25,5 ini tadi ya. 25 faktorial kali berarti 25 faktorial kali 25 faktorial kurang bagi gitu ya. Berarti bagi 20 faktorial ya. Dibagi lagi 5 faktorial. Ini perhitungannya tadi ya. Contoh berikutnya. Nah, ini latihan-latihannya. Ini bentuk umumnya ya. Di bentuk umumnya, jadi misalkan ada kita Pn, N itu ini sama dengan permutasi N, N itu sama dengan N faktorial. Kemudian selanjutnya itu ya. Kalau kita diminta ya permutasi N buah bola yang mana N1 berwarna 1, N2 berwarna 2, seterusnya sampai NK bola berwarna K itu ya. Ini perhitungannya gitu ya. Ini P N, N tadi ya, ini N faktorial dibagi dengan N1 faktorial, N2 faktorial, seterusnya sampai NK faktorial. Ini kalau kombinasinya. Baik, demikian untuk materi kita berkaitan dengan kombinatorial ya. Selamat belajar, silakan nanti latihan-latihannya bisa dikerjakan di forum diskusi. Pilih satu aja ya, pilih satu soal, kerjakan di forum diskusi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.